Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikbudristek, Nunung Suryani mengunjungi Sekolah Dasar Negeri atau SDN 03 Kota Bengkulu pada Jumat 16 Agustus 2024. Kunjungan kerja kali ini guna memastikan penerapan atau implementasi kurikulum Merdeka. Ya, jadi ini bagian dari rangkaian kuntar saya 2 hari di Provinsi Bengkulu. Datang ke SD ini untuk melihat implementasi Merdeka Belajar. Karena SD ini adalah kepala sekolahnya dari penggerak, kemudian juga implementasi kurikulum Merdeka. Saya ingin memastikan apakah penggerak yang sudah diangkat dari kepala sekolah benar-benar membawa perubahan di SD ini, dan apakah kurikulum Merdeka yang diimplementasikan benar-benar menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Tadi saya sudah melihat sendiri bagaimana kepala sekolah melakukan perubahan dari satuan pendidikan ini setelah diangkat dari kepala sekolah sebelumnya sebagai guru penggerak. Lalu dia bisa memberdayakan aset yang ada. Salah satu asetnya adalah aset SDM, yaitu adanya komite. Dia bisa menggerakkan komite pembelajaran orang tua, wali untuk mendorong terjadinya pembelajaran yang bersama siswa dan juga yang mengutamakan kepentingan siswa. Seperti ketika kekurangan apapun, si kepala sekolah ini ada satu materi aset based di dalam modulnya, dia bisa implementasikan dengan baik. Dan kemudian di pembelajarannya sendiri, saya melihat sendiri, bertanya langsung ya, tadi masuk ke kelas-kelas, bagaimana siswa belajar di kurikulum Merdeka. Hampir semua siswa yang saya tanyakan secara acak, tidak ada yang dikondisikan, mereka mengatakan bahwa pembelajarannya menyenangkan. Jadi saya merasa senang ketika datang ke Bengkulu ini, ternyata implementasi Merdeka Belajar sudah berjalan baik. Meskipun tadi dengan Pak Kabid juga disampaikan masih ada yang perlu diakselerasi, yaitu penggerak yang sudah diangkat siap jadi kepala sekolah bisa diangkat segera jadi kepala sekolah. Ada penekanan khusus untuk guru penggerak di Provinsi Bengkulu Bu, dalam penerapan kurikulum Merdeka ini Bu? Ya, kalau mereka yang sudah mengajar rata-rata sudah baik. Tapi untuk guru penggerak penekanannya adalah bagaimana pemerintah daerah segera mengangkat mereka yang memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekolah, karena di sini memang ada posisi-posisi kosong atau pelaksana tugas atau kepala sekolah yang seharusnya masih habis masa baktinya itu bisa diangkat. Jadi penekanannya di situ. Tapi secara keseluruhan presentasinya sudah baik. Jadi untuk Provinsi Bengkulu sudah ada banyak yang berangkat di kepala sekolah. Oleh karena itu saya datang ke sini salah satu. Untuk Bengkulu sendiri sudah berapa persen terrealisasi Merdeka Belajar dan Merdeka Belajar? Kalau untuk Merdeka Belajar, semua programnya sudah terakselerasi, sudah terimplementasi. Jadi seperti penggerak sudah surplus jumlah guru penggeraknya. Kemudian untuk PPG Prajabatan atau PPG Rajabatan sudah banyak juga yang sudah diangkat semalam ya di dalam dialog, dan ini adalah calon-calon yang siap untuk ikut seleksi P3K Oktober nanti dan jadi P3K. Kemudian untuk balai guru penggerak yang dipimpin oleh Mas Hendra itu sudah menjalankan tugasnya dengan melakukan pendampingan terhadap guru dalam implementasi kurikulum Merdeka, dalam implementasi pembelajaran kepala sekolah, membimbing, coaching mereka untuk menjadi kepala sekolah yang baik. Kurang lebih seperti itu Mas. Isu yang berkembang itu PMM ini ada kemungkinan bakal dihentikan apa gimana, atau tetap dilanjutkan? Sejauh ini tetap dilanjutkan. Mungkin namanya bisa saja berganti karena kayak Merdeka Belajar itu kan tagline-nya Mas Menteri. Tapi secara esensi dari yang kita kerjakan semua programnya terintegrasi dengan PMM. Jadi PMM itu platform Merdeka Mengajar bukan hanya untuk belajar guru, tapi juga penilaian kinerja guru. Yang ini sudah terintegrasi dengan kinerja IKN, terintegrasi dengan Kemendagri. Platform ini juga untuk belajar PPG dalam jabatan, prajabatan yang terintegrasi dengan LPTK. Jadi tidak mungkin ini bisa dihentikan. Mungkin akan berganti nama, itu biasa. Tetapi secara fungsi dia akan terus berfungsi, karena bukan hanya digunakan untuk satu-satunya untuk sumber belajar, tapi untuk kepentingan tata kelola guru yang lain. Dalam kunjungannya ke Bengkulu tersebut, dirinya melihat langsung implementasi kurikulum Merdeka yang merupakan bagian dari program Merdeka Belajar.
Dari Kota Bengkulu, tim Teropong News dan Mantik TV memberitakan.